Sekarang mulai dilirik porang, mulai dilirik kan, talis beneng, mulai dilirik kan. Berarti pertanian udah mulai muncul. Bawa sini. Nah ini nih contoh nih, ini cakok air nih contohnya nih. Ini kan udah mulai akar kan, kelihatan kan? Nih, ini nggak ada, ini ada nih. Ini kan akar-akar nih. Ternyata nggak pakai tanah juga kan bisa keluar kan? Kan full air kan semuanya ya. Nih, dicoba nih. Tuh, kan udah enak kan? Ini udah keluar akar kan? Yang kalian kemarin praktek itu nantinya kayak gini. Kan ini nggak ada kotor nih. Pernah kotor nggak? Ada bau-baunya nggak? Nggak ada kan? Petani kesannya bau sama kotor. Nah, kita kan tinggal nanam nih, potong. Nah, ini dari air nih. Nggak usah pakai tanah kan? Langsung tanam aja. Nih, kita tinggal tanam aja di pot ini. Nah, hasilnya nanti kayak gitu. Ada pendapat kayak gini nggak? Coba pendapat kalian gimana? Udah jadi tinggal tanam lagi gitu. Tanam lagi dengan kita ngepotin. Nggak kotor kan akhirnya ya? Karena asumsi orang nggak mau kotor. Nah, tapi kalau karena penghasilannya gede, mungkin dia masih mau kotor. Karena proses perusahaan dan proses tanaman itu sama. Nggak ada dari kebaikan, dari apapun, tapi dari kekotoran dan masalah. Dari sampah, jadi bentuk organik, akhirnya dimanfaatin sama tanaman, jadi bentuk keindahan daun, bunga. Sama dengan perusahaan. Makanya bila mana kalian jadi petani, harusnya bersyukur. Hebat kan? Orang lain itu udah menghargai kita, kenapa kita nggak mau jadi orang besar? Kenapa? Itu pertanyaannya. Terus nih, pengalaman lagi nih, saya lagi muda nih. Saya lagi muda. Lagi muda itu kita kan orangnya mau mencari apapun cerita gitu. Kan cari jati diri kan. Akhirnya kita ketemu orang pedagang. Ketemu orangnya. Cuma satu yang saya salut, petani. Waktu itu saya itu masuk ke dunia, udah malam. Akhirnya saya diem kan kalau di kebun suka ada saung kan. Akhirnya kemalaman saya tidur di situ. Nah, tidur di situ, pas paginya datang orang yang punya kebun itu. Si petani itu datang. Ngapain tidur di sini? Kenapa nggak di rumah? Pertanyaannya hebat kan. Kalau saya tidur di tempat orang, mungkin saya dimarahin. Hei, kamu ngapain tidur di sini kan gitu. Dia ngomongnya gitu kan. Kenapa tidur di sini kan nggak ke rumah? Enggak Pak, ini kita nggak enak kalau udah malam ya tidur di sini. Pak maaf saya minta tidur di sini tadi malam. Nggak apa-apa. Udah makan belum? Kita ditanyain. Kok dia bisa berpikir nggak curiga? Padahal kita kan anak gembel. Orang nggak kenal. Tapi dia akhirnya kita dikasih makan. Ya. Sama dia gitu kan luar biasa kan. Itu petani. Saya mau jadi petani. Saya senang lihat perlakuan mereka sama saya. Perlakuan mereka kan mereka. Makanya saya mau jadi petani. Doain aja biar saya menjadi petani yang benar ya. doain. Saya mau jadi petani. Pas pulangnya aja dia panen dikasih. Coba hebat kan. Hebat luar biasa keikhlasan hidup dia. Berarti pemikirannya positif. Makanya petani itu positif. Nggak pernah ada curiga. Apalagi memanfaatin orang nggak ada. Makanya sekarang jadi petani harus bangga. Apa kesimpulannya coba dari pembicaraan ini yang dari tadi? Mandiri. Dari cerita ini bisa ada mandiri. Dapat pengetahuan. Jangan jadi petani profesi, kita harus jadi petani community. Nah, itu berarti itu udah ya. Berarti keberhasilan tentang pertanian yang jangan jadi profesi, jadi komoditi. Iya. Oh, berkarya dengan ide baru. Itu keren itu. Oh, yang tadi. Keren. Berarti itu cerdas tuh. Makanya sekarang gel nih. Kalau saya ngomong petani harus ngomong cerdas ya. Saya ngomong, kalau yang ngomong cerdas, kalian harus nyebut petani nih.
biar nggak ngantuk nih. Nah, pemuda yang tadi itu kan jujur, terus dia kan berani mengungkapkan apa yang dia. Nah, kalau saya ngomong pemuda harus bilang, kalian harus bilang berani. Kalau petani, kalau bilang petani, kalau pemuda, petani. berani. Ya, kalau saya bilang pemuda harus berani ya. Kalau saya bilang petani harus cerdas. Petani. Cerdas. Petani. Cerdas. Pemuda. Berani. Nah, berani. Pemuda. Keren. Berarti nggak ngantuk nih. Berarti konsentrasinya masih jalan nih. Keren. Petani. Ada yang itu ngelek. Pemuda. Berani. Berarti ngantuk ini. Malah udah dites nih ngantuk enggaknya ya. Ngantuk dulu. Petani. Cerdas. Cerdas. Petani. Ada yang salah, ada yang salah. Nah, petani itu harus cerdas. Kecerdasan itu dari petani. Ada nggak anak petani jadi anaknya di kantoran? Ada. Banyak kan? Banyak. Anak petani jadi profesor ada nggak? Ada kan? Jadi insinyur ada, berarti petani menciptakan orang-orang hebat. Kenapa kita nggak mau jadi petani? Nah, ke depan ini kita ini udah pada ada umur, mungkin hilang. Kalian yang masih muda-muda harus menjadi. Makanya pemuda itu harus Berani. Petani. Cerdas. Cerdas. Petani. Pemuda. Berani. Pemuda. Nah, sip. Tulis dan ingetin nih. Sip. Kan kita udah banyak bicara nih ya. Kesimpulannya bukan kita ini merendahkan profesi lain, tapi intinya kita semua ini bisa menghargai apa yang kita kerjakan. Apapun yang kita kerjakan, apa jadi petani, jadi dokter, jadi perawat, jadi apa deh? Yang tadi itu apalagi? Jadi pengusaha. Yang penting kita ini bisa menghargai profesi yang kita sendiri dan menjadi semangat diri kita sendiri apapun pekerjaan kita. Nah, saya ngobrolin dari kenapa cenderungnya bahwa petani ini lebih bagus dikarenakan dari profesi petani ini bisa kita aplikasikan jadi profesi lain. Contohnya gini, kedisiplinan. Dari petani itu belajar disiplin. Seandainya tanaman itu nggak disiram, atau pohon buah-buahan kita nggak disiram 2 hari, mungkin bisa mati. Makanya kita disiplin untuk rutinitas menyiram 2 hari sekali. Atau kesininya rutinitas pemupukan. Berarti pendidikan rutinitas sama kedisiplinan di bidang apapun itu dipakai. Sekolah berarti disiplin, masuk pagi keluar sore apa siang? Sore. Berarti kedisiplinan. Nah, di pertanian pun disiplinan diajarin gitu. Waktunya panen, waktunya nanem, itu kan udah ada disiplinan. Makanya bila mana kita udah jadi petani mau jadi apa aja, berarti itu udah bisa gitu. Saya jadi kesimpulannya bila mana kita profesi petani mau ke arah apapun itu sebenarnya mah udah bisa gitu aja. Intinya tapi bukan untuk merendahkan profesi lain, bukan. Nah, intinya begitu ya, paham kan? Nah, pokoknya kalian punya mimpi, kejar mimpi itu dan wujudkan mimpi itu yang paling hebat. Dan mimpilah seindah-indahnya karena mimpi itu gratis dari Tuhan, nggak usah bayar, nggak mahal, murah gitu. Intinya itu yang kedua. Yang terakhir, dari pekerjaan ini, dari kegiatan apa namanya kegiatan ini PKL, apa satu lagi? Pelajaran kerja praktek lapangan. Nah, PKL ini kalian itu bukan belajar bekerja, tapi kalian itu belajar jadi ahli. Kita rubah ya, bukan jadi untuk kerja bukan, tapi untuk jadi punya keahlian. Makanya saya sendiri nanti setelah ini
kita belajar membuat sesuatu, membuat keahlian. Ada yang nanti diajarin apa terarium, terus belajar nanti mewawancarai sesuatu orang-orang sekitar. Nah nanti kita belajar ya. Kemarin kita kan udah belajar nyangkok air. Itu kan jadi keahlian kan punya. Jadi keinginan saya sendiri di sini, kalian keluar dari sini setelah selesai PKL ini, kalian punya keahlian. Salam Daud. Makan alat petani, makan apa tadi?